90 menit. Bayangin deh, nunggu selama itu buat apa? Buat naik lift ski. Iya, beneran 90 menit. Bukan buat antre wahana paling hits di taman hiburan loh ya, tapi cuma buat naik ke puncak gunung salju. Dan yang bikin kaget, ini tuh bukan kejadian langka. Justru ini pemandangan biasa banget di Jepang pas zaman keemasannya. Sebuah fenomena gila-gilaan yang melanda satu negara, dan dari sinilah kita akan mulai cerita soal sebuah kerajaan salju yang sekarang mungkin udah banyak dilupain. Terus gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng kisah dramatisnya. Bagaimana industri ski Jepang bisa meledak jadi kerajaan bernilai triliunan yen, terus akhirnya ambruk diam-diam. Oke, cerita kita mulai dari tahun 1950-an. Waktu itu main ski itu ya hiburan musim dingin biasa aja. Cuma buat segelintir orang di beberapa resor lokal. Nggak ada yang nyangka kalau salju yang kelihatannya tenang-tenang aja ini sebentar lagi bakal jadi sesuatu yang heboh. Lalu, boom! Ada beberapa acara nasional besar yang mengubah semuanya. Olimpiade Tokyo tahun 64 itu ngebuka jalan kemana-mana. Terus Olimpiade musim dingin Sapporo tahun 72, nah ini yang benar-benar bikin demam ski meledak. Tiba-tiba aja, ski bukan lagi cuma buat orang-orang tertentu. Semua orang jadi bisa, jadi populer. Dan inilah fondasi buat ledakan yang jauh lebih besar lagi. Sekarang kita loncat ke era 80-an dan awal 90-an. Ini eranya bubble ekonomi Jepang. Uang kayak nggak ada serinya, dan semua lereng ski, berubah jadi pusat gaul, pusat budaya sekaligus pusat bisnis. Inilah dia, zaman keemasan itu. Lahirnya sebuah kerajaan. Di puncaknya, tahun 1993, jumlah pemain ski itu gila banget. 17,7 juta orang. Coba dibayangin, itu artinya kira-kira 1 dari 7 orang di seluruh Jepang waktu itu main ski. Gede banget kan skalanya. Dan ya, kalau udah rame gitu, pasti duitnya juga ngalir kenceng. Kenceng banget. Pasar ski waktu itu nilainya ditaksir sampai 1 triliun yen. Itu udah termasuk semuanya loh ya, dari alat-alatnya, ongkos jalan, hotel. Pokoknya ini bukti betapa kuatnya ekonomi kerajaan ini. Nah, karena permintaannya gila-gilaan, infrastrukturnya juga harus ngikutin. Resort ski tumbuh di mana-mana. Puncaknya sampai ada sekitar 700 lokasi. Kayaknya tuh setiap tahun ada aja resort baru yang dibangun, semua berlomba-lomba buat nampung jutaan orang yang datang. Tapi tunggu dulu, ini tuh bukan cuma soal duit dan angka loh. Kutipan ini ngegambarin banget suasananya. Intinya, main ski itu bukan lagi sekedar olahraga. Itu udah jadi panggung sosial paling hits zaman itu. Tempat buat pamer gaya, dan tentunya ngeliatin gaya orang lain. Biar kebayang segila apa, nih lihat aja contohnya. Resort ski Naeba itu didatengin lebih dari 2 juta orang cuma dalam satu musim. Desa Hakuba, penginapannya diperbanyak sampai bisa nampung puluhan ribu orang. Duit investasi yang digelontorin, 700 miliar yen cuma dalam 6 tahun. Ini benar-benar kayak demam emas, tapi di atas salju. Tapi, ya apa yang naik pasti akan turun. Setelah puncak yang gemerlap itu, datanglah keruntuhan. Tapi bukan yang tiba-tiba meledak gitu. Ini lebih kayak salju yang mencair pelan-pelan. Penurunannya panjang dan sunyi. Dan angkanya, wah ini yang bikin kaget. Dari puncak 17,7 juta pemain ski di tahun 93, tahu-tahu anjlok jadi cuma sekitar 5 juta di tahun 2010. Itu turun 70%. Penyebabnya, pukulan ganda, bubble ekonominya pecah, dan jumlah anak mudanya makin sedikit. Efek dominonya udah nggak bisa dihindari. Pemain skinya hilang, pasar triliunan yennya langsung kempes. Dan yang paling sedih, ya ini, ratusan resort ski harus tutup permanen. Jadi kayak kota hantu di atas gunung salju. Nah, disinilah ironi paling pedihnya. Ingat kan, antrian 90 menit yang kita omongin di awal tadi? Sekarang, antrian itu udah nggak ada. Tapi bukan karena sistemnya jadi lebih canggih. Tapi karena emang udah nggak ada lagi yang antre. Keramaiannya hilang dan kerajaannya pun runtuh dalam sepi. Tapi ceritanya belum selesai. Saat satu babak ditutup, babak baru biasanya dimulai. Di tengah lereng-lereng yang mulai sepi itu, muncullah tipe pengunjung yang sama sekali beda, yang justru baru menemukan keajaiban salji Jepang. Jadi, yang terjadi sekarang ini adalah pergeseran besar-besaran. Kalau dulu pahlawannya itu anak-anak muda Jepang, sekarang harapan barunya datang dari turis luar negeri. Contoh paling jelasnya, lihat aja Niseko di Hokkaido. Di sana itu, turis asing sekarang jadi mayoritas, lebih dari separuh pengunjungnya.
Ini kan kebalikan banget sama zaman dulu. Kebangkitan yang baru ini emang beda rasanya. Sifatnya lokal banget cuma di tempat-tempat tertentu, kayak Hokkaido dan Nagano. Nilainya lebih tinggi soalnya turis asing belanjanya bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak. Dan yang jadi mesin penggeraknya cuma satu, J-POW. Itu loh salju bubuk super halus legendarisnya Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Oke, jadi kita juga harus realistis ya. Ini bukan berarti kerajaannya bangkit lagi di seluruh Jepang. Enggak gitu. Ini lebih kayak ada cahaya harapan di beberapa tempat. Sinyal bagus kalau ternyata lereng-lereng ski Jepang itu masih ada nyawanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhirnya. Kira-kira gelombang turis asing ini bisa nggak ya bikin masa depan industri ski Jepang jadi lebih stabil? Atau zaman keemasan itu bakal tetap jadi kenangan manis aja? Kayaknya cuma waktu yang bisa jawab.